Segala puja puji hanya milik Allah semata, yang menciptakan kita, yang mengurus kita siang dan malam. Tidak ada sekejap pun kita luput dari pemberiannya, yang memberi hidayah sehingga kita mengenal Islam, memberi taufik sehingga kita bisa mengamalkan Islam. Dialah Allah yang melindungi kita dari perbuatan tercela, sehingga pada saat ini kita tidak melakukan maksiat. Itu semata-mata perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan menjadi ahli syukur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini adalah 71 tahun Indonesia merdeka lebih sehari. Benar? Walaupun sudah 71 tahun merdeka dari penjajahan negara lain, tapi sepertinya kita masih banyak dijajah oleh hal-hal lain. Setidaknya ada 4 perkara yang membuat orang tidak bisa bahagia karena dia dijajah. Orang yang terjajah itu tidak pernah bahagia. 1, kita dijajah oleh duniawi ini. 2, dijajah oleh nafsu. 3, dijajah oleh syahwat. Dan yang keempat, dijajah oleh tipu daya setan. Kita ingin menjadi negara yang mengagumkan. Bagaimana nih katanya supaya negara ini mengagumkan? Tergantung dikagumi siapa. Ada yang mukul 10 orang dikagumi oleh sesama penjahat, ya. Ada orang yang jahat sekali dikagumi oleh penjahat yang kurang jahat. Kalau saudara mau menjadi manusia mengagumkan, ini ada dalilnya. Karena sebuah kelompok akan mengagumkan kalau orang-orangnya mengagumkan, personal-personalnya. Kan begitu? Satu regu mengagumkan kalau anggota regunya masing-masing mengagumkan. Jadi sebetulnya bangsa ini akan mengagumkan kalau banyak pribadi-pribadi mengagumkan. Tapi standarnya apa? Kalau saudara mau menjadi manusia mengagumkan, ini dalilnya. Surah hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini hadis sudah sangat populer sekali. Saudara sudah dengar belum hadis ini? Belum kan, mau dibaca ya. Saya kira saudara sudah tahu, lebih mengagumkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan semua urusan mukmin, orang yang yakin ke Allah. Inna amrahu kullahu khairan. Semua urusannya itu baik. Jadi orang mukmin itu enggak kena rugi, enggak kenal apes. Semuanya baik. Apapun masalahnya, apapun urusannya, inna amrahu kullahu khairan. Walaisa dzalik li ahadin illal mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali hanya kepada mukmin. In asabatu sarra'u syakar. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabatu darra'u sabar. Dan ketika dia menerima
musibah, ujian, dia sabar, fakana khairul lahu, dan itu pun baik baginya. Ya sudah, sekarang hadirin, kalau bangsa ini akan jadi bangsa hebat, jadilah bangsa ahli syukur, bangsa ahli sabar. Kalau ingin keluarga kita keluarga mengagumkan, miliki dua ini saja, ini dijamin loh hadirin. Kita sengsara bukan karena kurang karunia, kita sengsara pasti karena dua perkara. Satu, kurang syukur. Dua, kurang sabar. Sudah. Kalau memanah dua saja target ini, jadi ahli syukur, jadi ahli sabar, udah tidak ada ruginya hidup ini. Dijamin ini hadirin. Jadi kalau kita sengsara kira-kira kurang apa? Kurang ajar hadirin ya. Tidak tahu syukur dan tidak tahu sabar. Nah hadirin sekalian, kenapa orang sulit bersyukur? Karena salah fokus. Orang itu lebih banyak fokus kepada keinginan, lebih fokus kepada yang tidak ada, fokus kepada yang belum ada, fokus kepada yang belum tercapai, belum dimiliki. Jadi salah fokus, akibatnya karunia yang sangat besar ini tidak sempat disyukuri. Padahal dengar, tambahan karunia dari Allah bukan datang dari keinginan. Tambahan karunia dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Justru keahlian bersyukurlah yang mengantarkan kita ditambah terus nikmat. Jadi kalau kita jago sekali bersyukur, udah tenggelam dia dalam karunia, nggak akan meleset janji Allah. Jadi jangan takut terhadap beragam karunia yang belum ada. Jangan takut, semua karunia yang belum ada semuanya dalam kekuasaan Allah dan akan diberikan kalau kita jadi ahli syukur. Apa tidak boleh kita punya keinginan? Silahkan. Keinginan adalah untuk mengantarkan kita jadi ahli syukur, bukan keinginan mengantarkan kita jadi ahli kufur. Bagaimana? Saya ngontrak, pengen punya rumah sendiri, boleh? Sama, boleh hadirin. Ini wajah-wajah kontraktor. Boleh, saya belum punya jodoh, bolehkah? Silakan, jangan ngomong ke saya. Silakan. Tapi saya belum punya jodoh. Nah, belum punya jodohnya ini harus disyukuri. Pasti waktu lebih luang, benar? Dibanding sudah punya istri. Dana kalau sudah punya keluarga beda lagi alokasinya. Waktu untuk orang tua kalau sudah punya keluarga berkurang lagi waktunya. Waktu untuk belajar berkurang. Nah, mumpung belum punya istri, sempurnakan itu kesempatan yang ada. Mumpung belum punya rumah besar, ini kontrakan yang kecil itu disempurnakan. Dipakai banyak tahajud, dipakai banyak ngaji, dibersihkan dengan baik. Allah melihat, ini kamar kecil, bukan toilet, kamar yang kecil. Kamar yang kecil disyukuri. Semua kamar di alam semesta di dunia ini milik Allah hadirin. Tapi saya nggak akan kebeli. Nggak usah kebeli. Kalau Allah mau ngasih pasti ada jalannya. Tiba-tiba saja dinikahkan dengan mertua yang punya rumah. Ya, ayo teruskan cicilannya. Jadi menderita hadirin. Nah hadirin sekalian, maka ahli syukur ini harus kita miliki. Apa yang paling penting kita syukuri pertama adalah syukur terhadap penciptaan. Kita tuh ada. Coba kalau kita enggak ada,
Kita untung diciptakan oleh Allah. Ini nikmat nih. Kalau tidak ada kita nggak begini, benar? Kita tidak pesan diciptakan. Alhamdulillah penciptaannya juga jadi manusia. Coba kalau saudara jadi kelinci atau jadi domba, inilah nggak tenang nih. Itu mendengar haji itu gelisah domba. Mungkin hadir. Karena dia udah diantri kan, digemukan, udah curiga. Kenapa bos saya ngasih makan banyak? Maaf tukang domba, jangan tersinggung ya. Alhamdulillah kita tidak jadi dinosaurus, tidak jadi kuman, tidak jadi nyamuk ya. Coba kalau kita jadi nyamuk, aduh repot, cari nafkah terancam, lagi makan terancam, selesai makan diburu. Masya Allah. Makanya kalau lihat binatang yang lain itu sama tuh, dia juga tidak pesan jadi binatang. Babi itu nggak pesan jadi babi, seksi haram dia. Oh iya hadirin, kita tidak boleh kejam kepada binatang karena dia juga nggak pesan jadi itu. Penciptaan tuh hak Allah. Alhamdulillah diciptakan jadi manusia. Dan lebih dari itu, kita selain nikmat penciptaan, ada nikmat lainnya, namanya nikmat pengurusan dari Allah. Diurus kita ini. Dari janin 1 sel berkembang 2 sel 4, tumbuh jadi bayi, keluar dengan selamat tanpa kita tahu cara keluar dari perut ya. Lolos, kita nggak pernah ada yang mengajari. Bisa minum air susu ibu, dari air susu tumbuh jadi tulang, jadi gigi, jadi rambut, jadi membesar. Gimana caranya? Kita yang tidak tahu apa-apa membesarkan diri kita. Mata bisa melihat, bisa mengenal ini ibu sendiri dengan ibu tetangga. Coba kalau nggak bisa mengenal ya. Bisa mendengar, menyimpan susunan gendang telinga sama gendangnya, bassnya sama, treble-nya sama, sehingga bisa dipahami, disusun oleh Allah dalam penciptaan ini, menyempurnakan kita jadi manusia, diberi pita suara yang pitanya sama dengan yang lain. Ini suara kita dimengerti satu sama lain. Siapa yang mengatur? Lidah disusun, manis sama, pahit sama, saraf hidung disusun sama ini. Kentut aja satu sama, oh begitu. Coba, enggak, itu enggak mungkin. Ada yang salah tuh sarafnya ya, salah susunan. Harusnya bau peda kok jadi bau melati, repot tadi. Alhamdulillah nikmat pengurusan, dikasih makan, diminum tiap hari, dikasih nafas gratis, dikasih udara, tempat berteduh, pakaian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Kalau mau saja menafakuri nikmat penciptaan, tiap lihat binatang kita bersyukur hadirin. Alhamdulillah kita tidak jadi lintah. Alhamdulillah kita tidak jadi nyamuk Aedes aegypti yang diburu itu. Oh, alhamdulillah kita tidak jadi anjing gila ya. Wah repot. Kita nggak pesen, sama anjing juga nggak pesen jadi anjing. Benar? Oh, perkara kita kurang cakep juga itu versi kita. Kalau saudara terlalu cakep repot hadirin. Pertama mah enggak ya. Yang kedua nggak usah ngarang, menderita ya, terlalu banyak yang naksir. Wah repot, ini gini aja, terima ya. Habis yang mana lagi yang mau diterima? Udah terima. Hidung yang ada, udah pasti ini yang paling bagus buat kita segini-gininya. Ini pengurusan, diurus nih. Capek, kasih ngantuk, tidur, lagi tidur siapa yang ngurus kita? Coba kalau harus ngurus diri sendiri, jantung detakan, kedip, tarik nafas, tekan,
belum makan, hancur hati. Belum mau keluar, aduh jangan ke sana, itu paru-paru, salah masuk, keluarin lagi nasinya. Belum ngegiling di sini, repot. Beres saja. Oleh air ludah digulung, bakterinya dimatikan, oleh ludah dibulak-balik, gigi menghancurkan, yang satu merobek, masuk ke sini ada gerak peristaltik, nyot sampai ke yang digilas di ini, sedot sini, sebarkan ke seluruh tubuh. Coba siapa yang ngurus? Makanya kalau lihat tubuh tuh, ya Allah, kuku tubuh ini Masya Allah, itu syukur. Nggak akan centil lah orang yang sibuk bersyukur ke Allah mah. Ada lagi nikmat lain, nikmat hidayah. Makanya kalau lihat orang-orang yang belum dapat Islam tuh ya, aduh alhamdulillah. Coba kalau saya ditakdirkan nggak kenal Allah, seperti apa? Mungkin kita ateis, musyrik. Kalau kita lahir di Korea Utara gimana? Ya, benar. Kita lahir di kutub, sekarang lagi main sama beruang putih, dimakan berarti kita ya. Serius hadirin. Makanya ada yang kalau kita di luar negeri gitu, di tempat yang kitanya minoritas, lihat orang-orang yang belum dapat hidayah tuh, aduh syukur. Kemarin di Australia 6 hari juga, aduh syukur diberi hidayah. Tidak semua orang, dari 7 miliar cuman 1,5. Sesudah diberi hidayah, ada lagi nikmat yang kita syukuri, nikmat taufik dari Allah. Tidak semua orang Islam ini sholat. Benar, makanya lihat orang yang tidak sholat itu, kita syukur kita diberikan kesempatan sholat. Ini waktu yang sama nih dek, sekarang tidak semua di masjid, ada yang nonton TV, ada yang lagi pacaran, ada yang lagi berbuat maksiat. Benar, ada yang lupa ke Allah. Ini siapa yang membuat kita kumpul di sini? Semua kebaikan hanya karunia Allah. Kalau Allah nggak nolong, kita lagi berbuat maksiat nih. Makanya kalau lihat orang yang berbuat maksiat, kita bersyukur, bukan kita yang berbuat maksiat. Sambil nanti ada langkah lanjutannya ya. Jadi jangan menghina, tapi syukur, alhamdulillah saya bisa ngaji, bisa ke masjid. Itu nama nikmat taufik dari Allah. Apalagi nikmat lainnya, termasuk ala kulli hal, nikmat. Kalau saudara mau mensyukuri ya, dari bangun tidur juga, alhamdulillah masih hidup. Coba kalau pas bangun, misalkan tiba-tiba kita lihat tubuh kita kok berbaring terus ya nggak? Kita pelonyot aja di atas, loh si aku merem terus pada datang nangis di sekitar tubuh kita, berarti kita arwah ya. Makanya kalau bangun tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, hidup itu nikmat. Lalu begini, trek-trek, alhamdulillah tulang komplit ya. Coba kalau trek-trek tok, hadirin, napa, alhamdulillah, bau, alhamdulillah, berarti hidung normal ya. Tiba-tiba alhamdulillah, telinga normal. Apalagi kalau ada yang mengatakan assalamualaikum Kang, alhamdulillah didoakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat air, ya Allah, mata airnya di mana sekarang? Ada di sini. Ke toilet, oh ada lubang toilet, alhamdulillah. Coba nggak ada lubang, mau kemana kita? Kan? Serius hadirin, tuh kan nggak percaya ya. Coba saudara udah pernah kebelet nggak ada lubang ya nggak?
Alhamdulillah ada buat bersih-bersihnya. Pas mandi ada airnya, ada sampo, ada sabun, ada sikat gigi yang lembut, ada odolnya. Aduh, ini nikmat yang Allah siapkan untuk kita. Ya Allah, alhamdulillah, astagfirullah. Nikmat. Jabah enak, coba kalau pedes. Nikmat, kumur-kumur enak, wudhu gampang. Lihat lemari, Masya Allah ada penutup aurat. Kan benar? Berapa banyak yang tidak punya penutup aurat? Lihat kucing, stretching. Oh, Allah ngasih contoh, coba alhamdulillah. Stretching itu nikmat, benar? Oh, kenapa kita nggak sibuk begini ya? Lihat air nikmat, Kang. Maaf, ini makanannya nasi goreng dengan sambal. Lihat sambal, ya Allah, Allah ciptakan sambal sedikit padahal dari mana-mana dikumpulkan. Nasi dari Cianjur, garam dari mana garam teh? Madura, mana apal? Garam dari Madura, coetnya dari mana? Ngumpul, ya Allah. Alhamdulillah. Coba pernah begitu enggak? Terus ketemu teman, assalamualaikum Kang. Alhamdulillah masih punya teman. Alhamdulillah. Masih ingat tuh yang kakek tua rumahnya sederhana, ada orang kaya sekali yang susah hidupnya karena mikirin rumah kecil itu nggak mau dijual. Dilihat saja, ternyata si kakek teh habis sholat duha. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Karim. Berlinang air mata bersyukur. Si orang kaya ini yang segala tanahnya luas tuh, ini si kakek rumah gubuk kecil tapi bahagia bener. Saya tanah luas upluk aplak tapi nelangsa bener. Assalamualaikum, alhamdulillah ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangis lagi. Kedengeran nggak? Alhamdulillah ya Allah. Ini saya tamu lihat, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah terus? Ya bagaimana tidak syukur, lagi sibuk mensyukuri rumah ini. Ada yang mengucapkan salam, mendoakan, alhamdulillah. Terus kedengeran nggak? Ingat punya telinga, alhamdulillah. Kelihatan nggak? Ingat punya mata, alhamdulillah. Aduh, kakek sudah menyadarkan saya. Selama ini saya menderita. Walaupun segala ada, ternyata bukan kurang harta, tapi kurang syukur. Kakek sudah membahagiakan saya. Pulang tuh bilang ke istrinya, Bu, tahu sekarang yang membuat hidup kita bahagia teh kurang syukur. Sibuk mikirin rumah orang yang belum dibeli, bukan mensyukuri yang apa yang ada. Atuh Pak, tahu gitu mah ajak rumah segitu banyak. Si kakek suruh tinggal di rumah, kasih biaya, suruh ibadah aja. Bener Bu. Datang lagi kakek sudah membuka hati saya. Ayo kita pindah ke rumah, saya siapkan rumah yang nyaman, yang enak, semua keperluan di situ. Pergi sana. Loh, kenapa kakek diajak bener malah ngambek? Rumah segede gini aja udah susah nyukurinnya, gimana yang gede? Beda banget dengan kita ya. Ayo hadirin, apa sekarang? Aib ditutup, benar? Kalau lihat orang dihina, orang aduh ya Allah. Makanya kalau ada yang menghina teh syukur. Kenapa? Karena sedikit sekali orang menghina kita. Penyol, dia nggak tahu selain penyol kita korodok, aratul ya nggak. Terus si banyak omong, alhamdulillah dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa. Penghinaan orang ke kita mah syukur. Termasuk kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, kita harus syukur. Kenapa? Dengan ada orang yang bersikap jelek, satu, kita jadi diingatkan oleh Allah.
Jangan-jangan kita sudah melakukan kejelekan yang sama ke orang lain. Berapa banyak kita menghina orang. Nah, ada yang menghina pride. Ini Allah ngingetin dosa saya, syukur. 2, kalau ada yang menghina kita berperilaku buruk, ini Allah ngingetin kita supaya tidak melakukan keburukan yang sama. Jelas? Jadi kalau ada orang berbuat jelek tuh Allah ngajarin kita, kamu jangan melakukan perbuatan itu. 3, dengan ada yang berbuat buruk ke kita, kita syukur, bukan kita yang berbuat buruk ke orang. Jadi kalau dompet kita dicuri, sabar atau syukur? Syukur. Yang hilang dompetnya aja, nggak dengan celananya, ya nggak? Gimana kalau hilang dengan celananya? Gimana? Syukur. Nggak hilang sama kitanya, ya. Masih ingat cerita dulu itu si Kabayan? Masih ingat nggak? Ayo, yang ingat ceritakan. Si Kabayan beli motor, lapor Iteng, saya punya motor baru. Si Iteng di dapur, namanya juga ngarang hadirin. Nah, lagi sibuk Kabayan. Sini Teng, turun dari motor. Teng, sini, itu motor baru. Pas dilihat motor nggak ada, alhamdulillah, gembira sekali Kabayan. Kunaon Kabayan, motor hilang, bahagia. Untung saya sudah turun Iteng. Begitu hadirin. Dia kan membayangkan, ya, coba kalau dia di atas motor belum turun, kan hilang sama dia. Itu Kabayan hadirin. Saya nggak tahu ini teh cerdas atau blon hadirin. Ayolah hadirin sekalian, kalau ada orang berbuat jelek ke kita, ya selain kita harus benar menyikapinya, kita harus syukur juga. Bukan kita yang berbuat jelek ke orang. Coba kalau takdirnya kita yang berbuat jelek, gimana? Kayak kita ditipu orang, takdirnya kita yang nipu, kan cilaka kita, ya benar? Dan kalau nggak ditolong Allah mah kita bisa berbuat jelek nih. Hanya Allah nolong aja, setan nggak terlalu mempan. Nipu mah nipu setan tiap hari. Setan tuh nggak suka kita ngumpul kayak gini, Pak. Ada aja urusan. Tapi oleh Allah dikuatkan. Kenapa ya kita bisa kuat ngaji? Nggak tahu hadirin. Boleh jadi doa orang tua, duh ya Allah sing soleh anak teh, setan kalah. Atau doa tukang dagang yang dibeli itu, ya Allah ya teh pemuda teh keren kan, kopet pisan, beri hidayah ya Allah jadi kesini. Oh iya, atau yang dilamar oleh saudara dan dia nolak, ya, terus ngedoa, ya Allah saya tidak nggak nerima dia tapi khawatir sama dia, beri ketenangan. Kesini aja hadirin. Ada yang begitu? Nggak usah ngacung hadirin ya. Syukur. Apalagi syukur selain penciptaan, pengurusan, hidayah, taufik. Syukur kalau kita diberi kepahitan. Karena banyak karunia yang engkau bisa didapat kecuali lewat pahit. Jangan buruk sangka. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kalau kita sakit, difitnah, ditipu, ada kena musibah apa aja, jangan dulu suudzon hadirin. Karena boleh jadi di sana kita akan menemukan keyakinan ke Allah. Di sana kita akan menemukan nikmatnya pertolongan Allah yang selama ini kita kurang syukur. Kan sesuatu yang hilang tuh akan terasa mahalnya kalau ada. Kayak kita duduk ya sekarang, del aja jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jarang, betul? Tapi nanti kalau kasih bisul di pantat, astagfirullahaladzim, pas sembuh, alhamdulillah. Serius hadirin?
Kemarin gigi sakit, aduh makannya kemut. Pas gigi sembuh temennya krek, alhamdulillah. Biasanya mah kurang alhamdulillah tuh. Jadi kalau suatu saat Allah mengambil sedikit karunia itu sebetulnya bagian daripada mendidik kita jadi ahli syukur. Benar? Kadang-kadang bertengkar itu di keluarga tuh untuk nambah ilmu, nambah kematangan, nambah kedewasaan. Kadang-kadang tabungan diambil oleh Allah, atau kawan dekat dijauhkan karena hati kita sudah terlalu bersandar kepada orang itu. Oleh Allah dipisahkan. Kadang-kadang bisnis direm karena kita udah keburu ujub, merasa kepintaran kita, merasa ke strategi kita, merasa ikhtiar kita yang pada udah rapat-rapat del aja gitu. Di luar rencana macet usaha tuh. Padahal udah profesional, ya dah. Profesional mah ibadah, bukan ngatur Allah. Benar? Oh, saya terlalu ujub, merasa sudah kerja keras. Atau oleh Allah diawet-awet hutangnya nggak dibayarin. Ya Allah, cuma 2 juta. Maling aja 2 miliar dikasih 2 juta, please ya Allah. Tahajud 2 juta, ya Allah 2 juta please. 2 juta. Oleh Allah tuh nggak dibayarin. Mampet terus. Sampai akhirnya Allah, ya udah tuh saya mah nggak mau dilunasin. Yang penting mah saya mah bisa tahajud tiap malam ya. Pindah dari tahajud pengen lunas menjadi tahajud pengen disayang Allah. Dah anteng ya, tiba-tiba yang punya utang aya mana teh kunaon teu mayar wae, daripada kotor ke hati saya lunas. Allah masa suka Allah we nolong. Benar Pak, saya udah nyobain tuh. Bukan itu ada tuh duduk utang nggak ingat dah dulu maya kurang tercatat. Sampai satu saat takdirnya Allah mengingatkan, Pak dulu punya utang tuh. Periksa-periksa, oh iya SMS, Pak dulu waktu beli aset di sana saya pinjam uang ke Bapak. Masa bener Pak, saya utang, saya cicil ya Pak. Siapa segala udah halal. Aduh manis, manis legit hadirin. Jadi jangan suudon ya. Kalau Allah membuat kita terpojok, kepepet, kemudian diremehkan, tidak punya kawan, tidak punya uang, kita bersandar terlalu kuat, dipatahkan sandarannya. Kita merasa hebat dengan diri kita, kasih penyakit. Gampang Pak. Kita merasa sukses terus kalinya mentok. Itu semua karunia hadirin. Playboy cap 2 cula misalkan, naksir ini mau, naksir ini mau, itu payu sama sekali ya. Dulu pasarannya tinggi, sekarang gak punya pasaran sama sekali. Sampai ya Allah kurang apa gantengnya saya, misal bukan yang ini ya, yang itulah, kurang apa saya. Tapi kalau Allah mama enggak ya. Sampai akhirnya dia sadar, oh yang menguasai itu Allah, bukan dirinya. Nah, berbagai kepahitan yang membuat kita putus harapan dari makhluk, tidak ujub, tidak takabur, tidak dengki, itu adalah bagian dari nikmat yang harus disyukuri. Jadi kadang-kadang orang berterima kasih sama yang ngebohongin kita tuh ya, sama yang nipu. Ada ibu-ibu tuh yang suaminya pergi nggak jelas tak, habis Lebaran kalau nggak salah plong, setahun 2 tahun sampai gering nang tunggalang layung bahasa Sundanya. Tahu artinya? Saya juga nggak begitu ngerti apa sih artinya. Gering nang tunggalang layung tuh pokoknya mah stres berat. Udah kacau lah, karena dia sangat cinta. Lambat laun dia mengenal, oh penderitaan saya tuh adalah karena saya mencintai suami berlebihan. Jadi derita tuh perihnya teh sebanding dengan tingkat kemusyrikannya. Mencintai suami itu habis-habisan, diambil suaminya oleh Allah. Memang suaminya rada error dia, jadi pas aja ngepas sama dia. Lama-lama dia tobat, taat, mulai nikmat tuh, seneng ke Allah, tahajud. Datang itu suami teh 5 tahun kemudian sudah tiada lagi cinta di hatinya. Allah pakai datang si akang yang Kang gini
Dulu teh saya menderita sangat cinta, sekarang saya sudah punya pengganti. Siapa nih? Allah. Ayo nama nikmat jungkang rek nikah deh mah jung nikah. Ada ya waktu yang ngurus akangnya. Dimodifikasinya begitu, tapi ini kejadian nyata. Sampai ya mangga karena udah dapat ke Allah. Jadi sekarang berterima kasih. Saudara tidak usah ninggalin istri kayak gitu, dosa ya. Tapi kalau kepahitan yang tidak diduga ini terjadi, jangan buruk sangka. Boleh jadi itu bagian yang sangat nantinya kita syukuri. Ya punten, seperti saya gitu, ditakdirkan dihina rame-rame 2007 dulu. Kan heboh tuh Indonesia tuh ya. Masih ingat saudara udah lahir belum? Suatu saat ada yang musanten, kapan hebohnya? Itu telat dia lahirnya. Heboh dari puncak popularitas, dipuji-puji, dibalikan tuh seketika jadi dicaci maki. TV yang biasanya tabligh akbar jadi infotainment terus. Waduh, hakim telah menikah lagi, dia menikah. Ibu-ibu antri kalau dia potret, nih potret swag gitu pak. Padahal dia yang antri dulu. Ngambek disobek, apa salah saya? Sah menurut agama, sah menurut negara. Ya salahnya nggak milih saya kan? Wah, nggak ada yang ngomong gitu ya. Mungkin. Sekarang diselotip lagi tuh pak potretnya tuh, nah ada garisnya. Dihina, dicaci, teman-teman pada menjauh, telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, BBM gak udah air gak dibalas ya. Waduh, anjlok ekonomi, perusahaan bertumbangan, ngararambok itu di dia ya. Tapi itu kan karunia Allah yang membuat tadinya menuhankan popularitas, hilang rasa pengen populer. Yang tadinya bersandar kepada harta, dah habis hartanya, bersandarnya jadi ke Allah. Yang tadinya senang dikagumin ibu-ibu, ngararambok ibu-ibu, jadi sieun abdi ku ibu-ibu. Allah da marolotot wae ngomong gitu-gitu teh. Enggak semuanya sih, hanya beberapa juta mungkin ya. Nah hadirin, tapi ternyata itulah yang membuat tauhid. Saya nggak bisa membayangkan tuh kalau saya nggak dihina, nggak dikucilkan, nggak dipermalukan. Susah ceramah begini, susah ngebangun Darut Tauhid. Darut Tauhid kan majunya sesudah dihina. Anak-anak bisa pada ngapalin Quran itu sesudah dicaci, karena udah lepas ya dari pengen dinilai orang. Yang kata orang itu musibah, padahal itu nikmat dari Allah, tergantung cara kita memandangnya. Makanya hadirin sekalian, kalau mau jadi ahli syukur tuh jangan hanya pada sesuatu yang menyenangkan. Dalam kepahitan juga boleh jadi lebih dahsyat nikmatnya. Silakan Ustaz dibacakan baik ayat maupun surat Fatir ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tiada ilah selain Dia. Mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?
Sing yakin tidak ada pemberi nikmat selain hanya Allah ya. Seperti sekarang dapat ilmu, saudara paham itu ilmu Allah yang menakdirkan didengar. Saya cuma jadi jalan, saya belum tentu berpahala nih. Kalau saya niatnya tidak lurus dan tidak benar, maka saya tidak dapat pahala apa-apa, bahkan mungkin dosa. Tapi yang bekal dapat ilmu tetap dapat ilmunya. Jadi semua nikmat datang dari Allah. Semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu nikmat apapun dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nafas, melihat, lihat ladang amal, ada sendal terguling, rapihkan, ada sapu miring, luruskan, terus itu nikmat dari Allah. Kita lihat ladang amal dan hati kita bisa beramal, dan itu yang kembali ke kita. Itu yang kembali ke kita. Masya Allah. Ya Ustaz, silakan. Tentang musibah ujian. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang akan diberi kedudukan tinggi di sisi Allah, sedangkan ia tidak dapat mencapai kedudukan itu dengan amalnya, maka Allah terus-menerus mengujinya dengan berbagai ujian, kesusahan dan kesulitan yang tidak disukainya, sehingga ia dapat mencapai kedudukan tinggi tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Jadi ada satu lagi hikmah dari kepahitan yang harus kita syukuri. Allah kan tahu sholat kita kurang khusyuk. Allah juga tahulah sedekah kita udah kurang banyak, kurang ikhlas lagi. Allah juga tahu tahajud kita teh ya seemosi lah ya. Sambil ngantuk inataina kalau kausar. Dicari yang paling pendek ya. Karena sujudnya lama juga bangun rakaat keseberapa ya. Aduh, itu teh ke Allah teh begitu Pak, kita tuh Pak. Beda di kantor ini sigap ya, mau ketemu orang tuh rapi. Ya Pak. Kalah. Begitulah kita. Nah, ibadah kurang, tapi Allah sayang ke kita, mau ngasih satu derajat, tapi ibadah kita nggak cukup pahalanya. Nah itu Allah ngasih kepahitan tuh. Apa aja nanti datang kepahitan ini itu, tapi gugur dosa, pahala meningkat. Nanti ada di satu kedudukan. Apa cirinya kalau kedudukan itu baik? Tenang hati kita. Iya. Jadi berat ringannya ujian hidup tuh sebetulnya bukan pada ujiannya, di sininya nih kemampuan nerima atau tidak. Saudara, orang yang patah hati, patah nggak punggungnya, jarinya, hidungnya, masih beratan ujian guru itu, ya, yang ditonyok itu, patah hidungnya. Yang patah hati mah nggak kelihatan patahnya, tapi nelangsanya sudah tahu sendiri kan. Oh, ini ngebentur-bentur ke tembok keras, ganti ke bantal, kurang wibawa hadirnya. Orang kalau udah patah hati itu nggak kelihatan Pak yang patahnya, tapi kelihatan sengsaranya. Dan memang penderitaan mah di sini, bukan di tubuh. Ada orang yang tubuhnya di penjara dan sebagainya, padahal dia tidak melakukan kesalahan, tapi hatinya dibuat lapang, nggak sengsara. Ada yang tubuhnya lumpuh, puntennya endut 30 tahun lumpuh. Isoh kakaknya 35 tahun lumpuh, berbaring begitu saja. Ya biasa, bisa ngejalanin kalau dilapangkan hatinya oleh Allah. Kita kutil dikit sengsara. Ada yang jerawat di ujung hidung seperti gunung mau meletus, tegang sekali lihat hidungnya. Padahal hanya ujung hidung, dia tidak mensyukuri hidungnya, malah jerawat fokusnya. Orang seorang menjengkelkan, hei nyet, oduh mendidih darahnya. Disebut niat aja mendidih, padahal nggak ada efek apapun. Juga jadi buluan gitu ya, terus enggak gitu. Tidak ada efek apapun disebut monyet, benar? Tapi begitulah hati. Jadi kalau Allah sudah mau membuat puntennya, mau membuat orang tenang dalam hidup yang berat, tinggal dilapangkan aja hatinya, enteng aja hidup ini. Makanya doanya apa?
Rabbishrahli sadri. Yang pertama itu adalah lapang dulu, baru yang kedua wayasirli amri, baru urusan tuh menjadi gampang kalau hatinya lapang. Kalau hatinya sempit mah nggak ada jalan keluar. Tobat juga begitu. Kalau orang menlazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Yang pertama Allah tolong itu adalah hatinya dibukakan, ditenangkan. Baru wa min kulli baikin makhrajan, jalan keluar. Sama Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, baru wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi kata-kata yang berbobot, bertenaga, bisa menggugah, bisa merubah. Syariatnya adalah datang dari hati yang tenang. Kalau hatinya galau, emosional, nggak ada solusi dan nggak bisa bermutu kata-katanya. Terima kasih hadirin. Ini ada tamu dari ibu-ibu PKK Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah 88 orang. Mana ibu-ibunya ada? Ada ya. Pokoknya ada lah. Kalau nggak di sini di jalan atau di tol di mana ada. Ini juga ada para prajurit dari mana Mas? Pustikum ya. Alhamdulillah. Ini santri pada waktu taruna masih rajin sini, sekarang udah jadi bawa teman-temannya itu barokah ya. Terima kasih Dek. Saya dulu mau jadi akabri nggak jadi ya karena kurang tinggi, nggak apa-apa. Sekarang malah jadi begini. Begitu semuanya ada takdirnya. Mudah-mudahan barokah. Sekian rekan-rekan, cukup segitu aja lah. Masih cukup atau tambah? Syukur yang ada, jangan. Mungkin tambahannya tentang sabar ya. Jadi kalau giliran sabar itu intinya adalah menahan diri. Kunci sabar itu dua, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu tidak merasa memiliki dan tidak punya tempat kembali selain Allah. Semakin kuat kita merasa memiliki, ini mobil saya, ini rumah saya, ini uang saya, ini jabatan saya sakit tuh. Kalau beda kan, kalau misalkan ini uang saya atau ini uang titipan. Analogi yang paling gampang parkir. Kenapa mobil habis di tempat parkir, tukang parkir tidak nangis, tidak nelangsa? Padahal satu persatu tuh diambilnya tuh, kan terasa perihnya ya. Enggak tuh, nyengir ya. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki, hanya merasa tertitipi. Nikah juga begitu. Anak bukan milik kita, suami bukan milikmu, istri bukan milikmu. Rumah, harta, kendaraan, tubuh ini juga bukan milik kita nih. Ini saya belum tahu nih, apakah sampai nanti saya meninggal tubuh saya utuh atau ada yang sebagian pulang duluan. Ada yang sebagian pulang duluan ya. Ada yang tangannya pulang duluan. Itu ada pelajar SMA di BSD naik motor, motornya terpleset masuk ke kolong tronton truk, terus langsung kelindes tangannya, amputasi. Pas pulang ke sekolah sudah sembuh, ke sekolah udah nggak ada tangan kanan. Kata teman, aduh kamu kasihan nggak ada tangan kanannya. Apa kata anak ini? Lihat dong apa yang disisakan oleh Allah gitu. Wah, nggak ketahuan nih ilmunya. Saudara ngerti nggak? Ilmu tingkat tinggi nih. Ustaz ngerti nggak Ustaz? Apa coba? Dia merasa yang diambil cuma tangan kanan, yang disisakan ini. Coba kalau yang disisakan tangan aja, gimana ke sekolahnya Den? Itu hebat tuh anak itu. Nah kalau orang syukur kayak gitu Pak, fokusnya kepada yang Allah berikan. Jadi sakit gigi contoh, itu sabar atau syukur?
Bingung. Saya tahu saudara bingung. Saya tahu saudara mau nyebut sabar, ya. Karena sakit gigi kan sakit yang paling dramatis. Udah sakitnya nggak bisa dikompromikan, jarang ada yang nengok dan tidak wibawa, Pak. Lah, sakit gigi presiden gitu, mau nengoknya juga nggak enak. Gede sebelah. Dikirimin makanan, yang makan yang jaga, tambah sakit hati, Pak. Tapi ingat, yang sakit itu paling 1, 2. Nah, untuk yang sakit sabar, tapi yang tidak sakitnya syukur. Jadi banyak sabar, banyak syukur. Syukur. Nah, si sabarnya itu tidak ngeluh. Ada sakit gigi, ya. Ya, hanya 1. Kenapa ya sakit gigi? Lupa dosa, astagfirullah, kurang zikir, kurang ngaji. Tapi ke dokter Kang, iya ada rezeki dokter lah, istimewa. Katanya kemarin dicabut 1 minta ditambah ya. Nggak mau saudara kan, cabut 1 tambahin dong dok ya. Hadirin, ada yang sebel ke kita seorang, lihat yang senang ke kita berapa orang. Jangan sampai fokus kepada yang nyebelin di kelas. Di kelas 40 orang, yang 1 sebel, 38 senang. Kenapa kita mikirin yang 1? Syukurin. Nah, begitulah hadirin. Harta, gelar, pangkat, jabatan seperti Pak Menteri itu, oh itu harusnya syukur. Saya kira beliau syukur. Atau jadi menteri, tapi 20 hari. Jangan mikir 20 harinya jadi menterinya, ya. Alhamdulillah diberi kesempatan jadi menteri. Tapi kan 20 hari, alhamdulillah 20 hari. Ditambah berapa banyak yang ditambah kemudian jadi masuk penjara, benar? Nah, sebaik-baiknya. Gimana kata Pak itu juga yang tidak jadi menteri? Alhamdulillah saya bisa santai. Saya lihat foto Pak Anies Baswedan, benar gitu. Sekarang mah rileks, naik motor ngantar anak ke sekolah. Sebelumnya mau dikawal-kawal pakai mobil menteri, ya itu belum tentu enak tuh hati tuh, belum tentu nyaman, ya. Ada ujubnya, ada rionya, kemana-mana disalamin. Sekarang berhenti jadi manusia normal, ngantar ini, main sepak bola. Itu nikmat itu hadirin. Gitu. Sing sabar, ya. Apa sih inti sabar? Inti sabar tuh menahan diri dari perkataan, perbuatan yang Allah tidak suka, itu intinya. Jadi kalau sakit memang nggak mau sakit, tapi jangan aduh ini kieu ting. Nah itu nggak sabar. Saya mah sabar lah, sabar itu juga enggak hadirin. Silakan Ustaz. Dari Saddad bin Aus berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji seseorang dari hamba-hambaku yang mukmin dengan kesusahan, penderitaan, penyakit dan lain sebagainya, lalu ia memuji aku atas musibah yang aku timpakan kepadanya, maka aku perintahkan kepada para malaikat, teruslah mencatat amal kebaikannya sebagaimana kalian mencatatnya ketika sehat. Dalam hadis lain Imam Ahmad menambahkan, jika Allah menyehatkannya, maka dia, Allah, membersihkan dan mensucikannya dari dosa-dosanya. Dan jika Allah mencabut ruhnya, maka Allah akan mengampuni dosanya dan juga merahmatinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau ada kepahitan tuh, lihatlah Allah ngampunin dosanya, lihatlah Allah ngasih pahalanya. Jangan kepada fokus kepada perasaan sendiri, ya. Oh inilah kepahitan buah dari dosa saya, dengan inilah saya diampuni dosa, semoga oh inilah yang bisa membuat saya dapat pahala. Jadi kalau kita lihat kebaikan Allah, maka kita tidak akan komplain. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan begini, kurang lebih, supaya sabar ini ya. Kalau kita ditimpa musibah, musibah itu datang dengan izin Allah bukan? Nah, musibah yang menimpa kita itu ditimpakan oleh Allah yang selama ini selalu berbuat baik siang dan malam. Jadi sebetulnya musibah itu bagian dari kebaikan Allah kepada kita.
Dan selama ini Allah mah nggak pernah berbuat zalim, benar? Saya belum punya contoh yang lain. Ini nih tentang di ruangan gelap. Ini yang belum tahu aja jawabannya ya. Yang udah tahu diam, jangan mengganggu suasana ya. Di ruangan gelap gulita, tiba-tiba ada yang memukul kepalanya pakai pemukul besi. Bagaimana hadirin? Meninggal. Salah perumpamannya, bukan yang itu. Dipukulnya pakai gulungan koran. Karena kalau pakai gulungan besi mah udah maut, hadirin tidak sempat ngobrol. Misal dipukul pakai gulungan koran ya, yang di dalamnya ada pipa besi, tetap itu juga meninggal. Ini mah yang asli ya. Ruangan gelap, ini para suami muda dipukul, pastikan kita emosi. Siapa nih? Siapa? Mukul-mukul begini, jangan macam-macam. Pasti nyalain mertua ada ya. Yang baik ya, yang udah mengizinkan anaknya dinikahi plus apartemen 2, deposito 2 miliar, mobil, dan udah segala ada. Jadi ngambeknya enggak? Bapak lagi pak kan gitu ada. Saya juga mau nyoba suatu saat ruangan gelap gulita, ambil gulungan koran, peletak ke kepala santri. Saya pas nyampe beres. Saya yang dikit kebaikannya, orang sudah bisa, ini guru saya kan Ustaz Yusuf. Sekarang coba Ustaz sini Ustaz. Minantu nih Ustaz Yusuf, saya coba. Nanti coba ya di ruangan gelap gulita. Ditakol oleh Ustaz Fuad ya. Hadirin, misal begitu. Nah kita oleh orang yang kebaikannya terbatas saja udah jadi pemaaf, benar? Gimana kalau kita udah yakin kebaikan Allah siang malam gak pernah berhenti, terus ujian ini ditimpakan oleh yang maha baik, terus mau komplain di mana ya? Dan ujian itu juga untuk kebaikan kita. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang besar, ampunan, curahan rahmat dan petunjuk gara-gara kepahitan yang sedikit. Makanya sing sabar, jangan komplain ke Allah ya, jangan mengeluarkan kata sikap yang tidak disukai Allah, termasuk jangan nulis di status yang enggak. Sabar. Doakan saya ya sing sabar, itu teh enggak sabar. Terima kasih sahabat sekalian. Tanggal berapa sekarang? 18. Masih ada malam Jumat 2 kali lagi ya. Berangkat tanggal 31 haji, doakan ya. Semoga bisa haji mabrur dan bisa mengemban amanah dengan baik. Kurang lebih 300 amanah dari Darut Tauhid dan MK Travel. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan berwakaf. Jangan ragu-ragu hadirin, Allah tidak akan mengurangi harta. Sekali bersedekah berwakaf ini amal jariah mengalir pahalanya. Silakan sambil kita baca ayat-ayat Quran. Fadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah Maha mendengar, Maha dekat, Maha menyaksikan. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah juga yang mengumpulkan kita di sini. Dan Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Siang malam setiap saat Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan. Allah tahu setiap dosa dan maksiat. Allah tahu setiap aib yang kita tutupi dan sembunyikan siang dan malam. Allah yang menutupi aib kita sehingga orang-orang masih menghargai kita, sehingga orang tua masih menyayangi kita, sahabat-sahabat masih mau menyalami kita. Allah lah yang menutupi aib-aib kita sehingga kita dianggap orang baik. Andai saja Allah membuka sedikit saja aib, andai kata Allah membuka dosa-dosa kita, pasti urusan kita berbeda. Selain Allah menutupi aib dan dosa, Allah lah yang membimbing kita belajar, diberikan tempat, diberikan ilmu agar kita bisa berubah. Kita datang dengan lumuran dosa, Allah menyambut dengan samudra ampunan. Allah Maha baik, hadirin. Allah tahu kita kurang sekali bersyukur, tapi tidak pernah berkurang pemberiannya. Dibimbing agar kita bisa tahu bersyukur.
Allah juga tahu kita susah sabar. Diberi ilmu agar kita mengerti bagaimana indahnya bersabar. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Betapa lama kita melupakan Allah, mengkhianati Allah, tapi tetap Allah menuntun kita agar bisa kembali ke jalan yang benar. Masya Allah. Padahal kita hanya makhluk kecil, tiada arti. Di dunia ini tidak ada apa-apanya. Allah tidak beruntung sama sekali dengan ketaatan kita, dan Allah sangat tidak rugi dengan kedurhakaan kita. Allah maha baik, maha baik. Sebelum ajal tiba, kita dibimbing untuk bisa taubat. Karena kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan kita bertobat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu wahai yang maha baik. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rabb, Engkau beri kesempatan kami bisa bertobat. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min azabil qabri, wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, berikan kepada kami sisa umur yang barokah. Berikan kesempatan kami memperbaiki diri ya Allah. Berikan kesempatan kami menebus dosa. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni, sayangi orang tua kami. Maha yang maha tahu segalanya. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Beri hidayah bagi yang belum mengenalnya. Berikan taufik agar bisa soleh. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Ya Allah, jadikan kami anak yang soleh, yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Jadi jalan kami bisa mengenalmu. Berikan ampunan, kasih sayang kepada para guru kami ya Allah, keluarganya, keturunannya. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan doa kami ya Rabb. Betapapun kami hanya hamba-Mu yang berlumur dosa, tapi kami berharap Engkau menolong kami ya Rahman Rahimin. Irhamna. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Doalah hadirin bagi yang ingin doa. Amin. Allah pasti mendengarkan setiap doa. Pasti, tidak ada yang tidak didengar.
doa hadirin. Allah tidak pernah mengecewakan. Kapan Allah mengecewakan kita?